Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Dia Pramesti, NPM 173201008 dari kelas 7B Pendidikan Biologi Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan melaporkan mengenai laporan mini riset budidaya perikanan yang sudah saya lakukan dengan judul pengaruh penambahan daun pepaya dalam pemberian pakan terhadap pertumbuhan ikan lele atau Clarias sp. Untuk latar belakang pada mini riset yang saya lakukan itu ada 3. Yang pertama, proses pembudidayaan ikan dibutuhkan adanya kebutuhan pakan pada usaha pembenihan ikan. Yang kedua, pakan sangat berperan dalam memacu pertumbuhan ikan. Selain itu, kandungan dan daya cerna nutrisi pakan akan sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ikan. Yang ketiga, kandungan papain yang berasal dari buah pepaya mampu meningkatkan nilai efisiensi pakan dan pertumbuhan ikan. Untuk rumusan masalahnya, yaitu bagaimana pengaruh campuran daun pepaya pada pemberian pakan terhadap pertumbuhan ikan lele sangkuriang atau Clarias sp. Untuk tujuannya yaitu mengetahui pengaruh campuran daun pepaya pada pemberian pakan terhadap pertumbuhan ikan lele sangkuriang atau Clarias sp. Pengakuran awal ikan sebelum ditebar ke kolam didapatkan hasil bahwa panjang awal ikan lele ada 8 cm dan bobot awal ikan lele ada 6 gram. Pengukuran awal dilakukan sebagai perbandingan pada hasil akhir yang nantinya setelah diberi perlakuan. Untuk proses penebaran benih ikan lele yaitu dilakukan setiap kolam itu diisi ada 9 ikan lele, sehingga totalnya ada 18 ekor benih ikan lele. Nah, penebarannya di sini saya lakukan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk menghindari suhu yang terlalu panas oleh sinar matahari. Setelah ditebar, maka benih ikan lele itu tidak diberi pakan terlebih dahulu atau dipuasakan untuk menghindari ikan lele stres. Yang kedua yaitu proses pemberian pakan benih ikan lele. Di sini ada dokumentasi dari gambar pakan yang saya berikan. Pakan yang diberikan itu adalah berupa pelet dan cacahan daun pepaya dengan rancangan sebagai berikut. Untuk kolam 1 itu adalah kolam kontrol berupa 100% pelet. Nah, untuk kolam 2-nya itu yaitu 50% pelet ditambah 50% cacahan daun pepaya. Pemberian pakan ikan lele dilakukan secara teratur sehari 2 kali setiap pagi dan sore. Pemberian pakan dengan cara ditebar ke 3 bagian yaitu ujung kanan, tengah, dan ujung kiri. Metode pemberian pakan dengan cara disebar dilakukan agar ikan lebih aktif bergerak sehingga membantu pertumbuhan ikan. Di sini adalah dokumentasi di mana saya memberikan pakan untuk ikan lele. Yang ketiga yaitu pengurasan kolam ikan lele. Di sini adalah dokumentasi kondisi kolam ikan lele pada saat dikuras. Nah, penggantian air dilakukan dengan cara membuang air kolam bagian bawah minimal 30% dan maksimal 50% dari total isi kolam. Jadi pada saat pengurasan tidak boleh menghabiskan air yang ada di dalam kolam, namun harus menyisakan 30% dan maksimal 50% dari total isi kolam. Pergantian air kolam diganti dengan air tandon atau air bersih. Setelah air kolam diganti, ikan tidak diberi makan terlebih dahulu untuk menghindari stres pada ikan. Nah, sebenarnya kapan kolam ikan itu harus diganti air? Nah, di sini sudah saya sertakan dokumentasi dari kolam yang muncul busanya. Nah, untuk pergantian air pada kolam budidaya lele itu dapat dilakukan saat muncul beberapa faktor, di antara lain yaitu munculnya bau dan busa pada air, sehingga perilaku tak nyaman dari ikan lele itu sendiri akan muncul. Yang keempat, pengukuran bobot ikan dan panjang ikan setelah 2 minggu dipelihara. Di sini didapatkan hasil pertumbuhan panjang ikan lele pada kolam 1 atau kolam kontrol adalah 12 cm, sedangkan bobot ikan lele adalah 17 gram. Untuk pertumbuhan panjang ikan lele kolam 2 atau yang diberi perlakuan itu adalah 14 cm, sedangkan bobot ikan lelenya adalah 21 gram.
Jadi saya mengambil data setiap 2 minggu sekali untuk melihat perkembangan dari ikan lelenya. Nah, di sini ada dokumentasi dari pengukuran dan juga penimbangan bobot dari kolam 1 dan kolam 2. Di sini saya mengambil dari sampel ikan setiap kolam 1, yaitu dengan bobot dan juga ukuran ikan yang paling besar di antara ikan yang lain. Setelah ikan dipelihara selama waktu 4 minggu, maka kemudian diukur untuk mengetahui hasil akhir. Di sini sudah ada tabel, yaitu hasil dari pengukuran ikan kolam 1 dan ikan kolam 2. Di sini disajikan bobot dan juga panjang dari ikan lele yang saya jadikan sebagai parameter untuk pengukuran mini riset yang saya lakukan. Pada data tersebut, rata-rata bobot dari kolam 1 lebih rendah dibandingkan rata-rata dari bobot kolam 2. Bisa dilihat dari bobot dan juga panjang dari ikan yang ada di kolam 1 dan kolam 2 itu sangat berbeda. Jadi pertumbuhan pada ikan yang ada di kolam 2 lebih bertumbuh dengan cepat daripada ikan dengan perlakuan kolam 1, yaitu pemberian pakan dengan 100% pelet. Untuk pembahasannya, pertumbuhan merupakan pertambahan volume yang ditentukan oleh beberapa faktor seperti kandungan gizi pakan, lama pemeliharaan, ukuran awal benih, serta kondisi lingkungan yang mempengaruhinya. Sedangkan menurut Effendi tahun 1979, pertumbuhan adalah perubahan ukuran panjang, bobot, dan volume selama periode waktu tertentu. Keberhasilan budidaya ikan salah satu tolak ukur yang biasa digunakan adalah capaian berat. Berat biomasa merupakan indikator yang paling sederhana dan relevan yang menunjukkan keberhasilan budidaya karena bisa dikonversi ke dalam harga jual. Pada perlakuan yang diteliti dalam mini riset ini, didapatkan hasil rata-rata bahwa pertumbuhan bobot dan panjang ikan lele lebih cepat dengan tambahan pakan daun papaya dibandingkan yang menggunakan 100% pelet. Hal ini dikarenakan daun papaya mengandung alkaloid karpain, pseudokarpin, vitamin C dan E, kolin, dan karposit. Daun papaya mengandung suatu glukosinolat yang disebut benzil isotiosinat. Daun papaya juga mengandung mineral seperti kalium, kalsium, magnesium, tembaga, zat besi, zinc, dan mangan. Selain itu, daun papaya mengandung senyawa alkaloid karpain, karikaksantin, violaksantin, papain, saponin, flavonoid, dan tanin menurut Milin dan Gurdita tahun 2011. Dalam proses pemeliharaan, terdapat satu ikan yang mati pada kolam 2, yaitu kolam dengan perlakuan. Hal ini disebabkan oleh faktor kebersihan kolam. Pada saat itu, kolam sudah dalam keadaan kotor dan berbuih atau berbusa. Namun, tidak langsung dilakukan pengurasan sehingga kemungkinan ikan tersebut mati karena air yang berada dalam kolam tersebut sudah tidak sehat lagi. Kesimpulan dari mini riset yang sudah dilakukan, dari data hasil yang diperoleh, maka dapat dilihat pertumbuhan pada ikan lele lebih besar dan lebih cepat dengan perlakuan pemberian pakan 50% pelet plus 50% daun papaya. Dari data tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa daun papaya berpengaruh dalam pertumbuhan ikan lele dikarenakan daun papaya mengandung alkaloid karpain, pseudokarpain, vitamin C dan E, kolin, dan karposit, serta mengandung suatu glukosinolat yang disebut benzil isotiosinat. Daun papaya juga mengandung mineral seperti kalium, kalsium, magnesium, tembaga, zat besi, zinc, dan mangan. Selain itu, daun papaya juga mengandung senyawa alkaloid karpain, karikaksantin, violaksantin, papain, saponin, flavonoid, dan tanin. Energi yang terkandung dalam pakan yang dikonsumsi melebihi kebutuhan energi yang dibutuhkan untuk pemeliharaan tubuh dan aktivitas tubuh lainnya, sehingga kelebihan energi tersebut dimanfaatkan untuk pertumbuhan. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian laporan ataupun pada proses budidaya perikanan yang saya lakukan.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.